Ketika all part only host, sekarang all participant. Sekarang mungkin sudah bisa, Alia, coba. Mana, Alia? Iya Pak, sekarang udah bisa. Sudah bisa, ya. Ya. Nah, jadi ini ada settingan baru di Zoom, Pak Ci. Biasanya otomatis langsung bisa, sekarang ternyata diminta. Ada 2 pilihan. Oke, sekarang sudah bisa. Pak, ini PDF-nya. Nah, enggak kamu bikin PPT-nya? Oh, bikin Pak. Ya. PPT-nya saja. Dinyiringkan? Iya Pak, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang desain taman kota dengan jurnal judulnya Taman Kota Kabupaten Bogor dengan pendekatan urban landscape design. Ini banyak timnasnya dari Taman Kota Bogor. Taman Kota Bogor Tegar Beriman yang terletak di Jalan Raya di sebelah selatan, Jalan Bersih di sebelah barat, Jalan Princess di sebelah timur. Taman dapat diakses dari Jalan Raya Tegar Beriman dari arah Jalan Cipayung dan menuju Jalan Bersih. Taman tersebut memiliki topografi datar pada keseluruhan area dengan ketinggian 443.484 meter di atas permukaan laut, serta saluran drainase. Pada taman memiliki sistem drainase tertutup. Saluran drainase tersebut merupakan outlet yang bermuara di danau pada bagian timur taman yang berjarak sekitar 391 meter. Pada kondisi di dalam aliran runoff tidak berfungsi secara maksimal untuk mengalir. Semuanya mengalir menuju drainase utama yang berada di sekeliling taman. Lanjutannya, pada desain pembuatan sebuah taman seharusnya didukung dengan fasilitas umum seperti parkir maupun papan pengarah serta yang mudah oleh pengguna. Perlu adanya penataan pedagang kaki lima pada bagian luar taman. Pemandangan atau good view terlihat pada bagian penanaman pohon, semak, adanya pola penanaman yang berulang serta penggunaan jenis vegetasi yang sama, vegetasi ternate. Kenyamanan iklim tempat, elemen dasar penyusunan untuk mendesain taman dengan memperhatikan iklim mikro ialah temperatur udara, kelembapan radiasi matahari, dan pergerakan angin. Menurut Brook 1988, menurut Lodge 2001, vegetasi pohon berukuran besar dan mencegah dapat mengubah iklim mikro yang efektif. Vegetasi tersebut memberikan keteduhan dari tinggi tajuk pohon dan dari sudut penyinaran matahari. Aliran udara merupakan ventilasi udara menggunakan vegetasi. Untuk vegetasi sebagai desain yaitu yang pertama, spatial enclosure 1,2 hektar sehingga kesan terbuka harus diperlihatkan agar terkesan luas oleh user. Yang berikutnya spatial type. Ruang memiliki banyak tipe dari yang sangat tertutup sampai publik. Hal tersebut dipengaruhi oleh permainan garis vertikal dan horizontal. Berikutnya, spatial depth, yaitu komposisi ruang lebih efektif apabila menggabungkan foreground, middle ground, dan background. Yang berikutnya, environment.
adalah komposisi vegetasi dengan membuat sebuah bingkai view dan dapat mengarahkan pandangan user menuju focal point. Yang berikutnya adalah plant material and landform. Landform dapat dibentuk dari pemakaian material tanaman. Misalnya, penanaman yang padat pada landform tinggi akan menambahkan kesan visual dan membentuk kesan tertutup. Untuk konsep dasar taman, konsep desain yang diharapkan yaitu mengadopsi dari urban landscape design. Kata urban dikaitkan gedung perkotaan yang menjulang tinggi. Apabila dilihat secara keseluruhan, maka tersusun garis-garis yang membentuk sebuah pandangan perspektif. Umumnya, garis perspektif dalam pandangan manusia terdiri dari satu titik, dua titik, dan seterusnya tergantung dari sudut mana arah pandangnya. Konsep desain yang diterapkan yaitu garis perspektif yang ditransformasi ke dalam tiga titik sehingga sumber garis akan menjadi tiga bagian yang disebar. Pola yang akan tersusun dari garis-garis tersebut akan terkesan acak dan berantakan namun tetap unity. Konsep ruang dan fasilitas. Ruang utama focal point merupakan ruang yang berada di tengah-tengah taman. Ruang tersebut berfungsi sebagai pusat atraksi yang dihasilkan oleh air mancur yang telah dimodifikasi sebelumnya dan akan ada perubahan baik itu dari bentuk, warna, dan komposisi material. Oleh karena itu, ruang utama akan menjadi pusat perhatian, didukung oleh atraksi lighting. Pengunjung dapat bermain air dan menyentuh struktur air mancur maupun berfoto di spot-spot tertentu. Konsep sirkulasi angular geometri dibentuk sudut selain 90 derajat. Komposisi tersebut memberikan rasa energetik dan dinamis. Sudut tajam mampu meningkatkan energi, sementara sudut tumpul memberikan kesan terkontrol. Komposisi angular dengan sudut tumpul yang saling bertemu dapat memberikan perasaan yang sangat terkontrol dan teratur. Material-material yang digunakan berupa perkerasan pavement atau conblock. Sirkular geometri adalah sebuah jejak dari poin yang berpindah-pindah yang mengelilingi titik pusat pada jarak tertentu yang terkesan positif. Untuk vegetasi, tanaman menjadi pohon dengan tajuk kecil dan berdaun jarum. Hal ini akan lebih efisien. Penggunaan tajuk pohon berdaun jarum digunakan karena diameter 1–1,5 meter, membuat cahaya matahari akan lebih mudah menembus vegetasi di bawahnya seperti semak dan ground cover. Vegetasi semak dan ground cover berbunga digunakan sebagai konsep estetika taman. Konsep bunga yang diterapkan bukan tanaman sekulen, melainkan tanaman bunga yang tahan lama, berbatang tidak mudah rusak, serta mampu menambah keindahan taman. Vegetasi peneduh menggunakan pohon existing yang sudah berada di taman sebelumnya, namun dilakukan pengurangan pada beberapa titik. Aspek dalam urban design yang pertama, ruang untuk masyarakat untuk menciptakan tempat yang dicintai dan dimanfaatkan dengan maksimal. Tempat tersebut harus aman, nyaman, bervariasi, dan atraktif. Yang kedua, memperkaya keadaan sekarang. Pembangunan baru harus memperkaya kualitas tempat-tempat urban yang ada. Yang ketiga, membuat koneksi sebuah ruang harus mudah diakses dan terintegrasi secara fisik dan visual dengan lingkungannya. Yang keempat, bekerja dengan alam, ruang yang dapat menyajikan keseimbangan lingkungan antara alam dan pembuatan manusia dengan penggunaan sumber daya alam, klimat, landform, dan ekologi. Yang kelima, menggabungkan kegunaan sesuai dengan bentukan tempat yang nyaman dan menyenangkan dan mempertemukan berbagai macam kebutuhan user dan skala besar. Yang keenam, manajemen investasi agar sebuah proyek dapat dikembangkan dan diterima mereka harus secara ekonomi dapat dibangun, dikelola, dan dipertahankan. Yang terakhir, desain untuk perubahan perkembangan baru harus cukup fleksibel untuk merespon tantangan di masa depan gaya hidup dan demografi. Udah, Pak. Sekian. Terima kasih.
Maaf Pak, masih mode mute. Baik. Ini menggunakan konsep urban landscape design ya untuk pengembangan Iya. taman kota di Bogor. Baik, urban landscape design ini tadi yang terakhir ada beberapa kriteria. Yang jelas ini masyarakat perkotaan itu membutuhkan taman ya, di tengah mereka itu situasi perkotaan yang crowded ya, mungkin citra dari kota itu adalah kepadatan, kemudian kemacetan, kemudian kurangnya elemen-elemen alamiah karena dipenuhinya dengan bangunan-bangunan gedung-gedung menjulang tinggi atau gedung-gedung batu, maka dibutuhkan suatu fasilitas taman kota yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat urban di perkotaan itu, ya, misalnya menjadi tempat untuk berinteraksi, untuk berrekreasi, ya. Jadi di situ kemudian diterapkannya konsep-konsep tamannya di situ, ya. Di sini ada persoalan vegetasi, ya. Dipilihnya daun jarum yang mudah, di samping dia itu bisa menjadi penghalang sinar matahari, tapi masih tetap bisa menembus karena vegetasinya menggunakan tumbuhan yang berdaun jarum. Sinar matahari itu masih bisa menerobos sela-selanya. Jadi ini nampaknya diperbanyak sinar matahari. Tapi itu juga tergantung dari kondisi kotanya. Kalau Bogor kan agak tinggi ya. Kalau di Semarang itu, wah, ataupun tanpa vegetasi tumbuhan yang sebagai yang rindang ini itu nanti malah menjadi panas. Kayak di Taman Kota Tingkir itu Pak Edi melihat tempat bermain anak terbuka, terpapar panasnya matahari, jadi efektif digunakan hanya sore sama pagi hari karena tidak ada vegetasi yang bisa merindangi, menutupi atau membuat area itu lebih tercover dari paparan langsung sinar matahari. Ya. Kemudian juga ada konsep sirkulasi juga ya di sini. Konsep sirkulasinya ada angular tadi, lihat mendengarkan paparannya tadi ada angular geometri, di mana berarti di situ perpaduan antara sudut tajam dan sudut tumpul. Jadi ada sudut tajam, ada sudut yang rounded, yang sudut tumpul, ya. Sudut tumpul yang sudut tajam. Nah ini unsur-unsur sirkulasinya mungkin jalan-jalannya pergerakannya ini menggunakan konsep itu. Di samping juga ada circular geometri. Jadi ada jalur-jalur sirkulasi ya, yang melingkar, mengelilingi. Ada yang jalur yang belokan tajam, ada jalur yang sudut-sudut tumpul, ya. Itu juga ternyata ada konsep sirkulasinya. Nanti kamu di dalam perancangan taman nanti itu bisa memanfaatkan suatu konsepsi-konsepsi yang berbeda. Kemudian konsep urban landscape diterjemahkan, jadi konsep tadi diterjemahkan secara visual, jadi tampilan. Misalnya kalau visualnya urban landscape ini kan cenderung kayak gedung-gedung tinggi. Ya. Nah ini gedung-gedung tinggi itu artinya apa? Penataan daripada unsur-unsur elemen-elemen struktural, bangunan ataupun elemen vegetasi itu ditata dalam kondisi mirip konsep urban. Ya, gitu ya. Nah, tentu berbeda kalau misalnya menggunakan konsep alamiah, natural ataupun konsep yang lainnya. Mungkin di dalam review jurnal yang lain ada perbedaan konsep. Kemudian juga penekanan aspek perspektif ini. Ada titik. Nah, jadi perspektif di situ ada 3 titik. Yang 1 titik hilang. Sehingga ini secara visual
unsur perspektif itu divisualisasikan di situ. Tapi juga konsepsi secara fungsional, ya, tidak secara visual saja. Bagaimana koneksi hubungan masyarakat urban itu bisa dibangun di situ. Nah, itu tadi di bagian terakhir tadi dijelaskan. Nah, jadi kalian nanti di dalam merancang tidak hanya mempertimbangkan aspek konsep estetis visual, tapi juga bagaimana konsep itu diterapkan di dalam penataan elemen tamannya, misalnya tadi dikatakan ada sirkulasinya bagaimana, kemudian vegetasinya, tumbuhannya bagaimana, juga fungsi-fungsi ruang di dalam taman itu sendiri. Aulia tidak bisa ditampilkan gambarnya, Aulia. Gambar tamannya seperti apa? Coba. Itu ada enggak? Halo? Di sini cuma di PDF-nya itu cuma kayak di gitu, Pak. Hanya Jadi cuma ya, coba PDF-nya ditampilkan supaya kita melihat benarnya dari atas bagaimana. Berarti melihat kayak ada gambarnya tadi. Nah, mestinya gambarnya itu dimasukkan dalam PPT-nya karena itu kan yang mau kita juga bahas. Tidak hanya narasi tekstual tapi gambar. Ya, ini. Oke. Jadi lebarkan di gambarnya di zoom. Nah, itu tadi. Oke. Ya. Di landscape bisa enggak? Ya, Pak. Oke, besarkan lagi. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi di sini ada konsep tadi ya, sirkulasinya angular geometry, ada sudut tumpul. Kita melihat di situ. Di dalam jalan-jalannya, jalur-jalurnya itu kan ada sudut-sudut tumpul. Ya. Jadi berbelok, membentuk zigzag. Tapi di samping itu juga ada unsur yang dalam catatan Pak Edi tadi ada circular geometry. Ini ada jalan yang melingkar. Ya. Jalan melingkar. Ini kita lihat bagian tengahnya itu memusat. Ini adalah konsep circular geometry yang melingkar. Ya. Penataannya. Tapi nampaknya kalau dari segi warna, jadi struktur vegetasi itu kan bisa dilihat struktur bentuk taman apa namanya itu struktur bentuk tumbuhannya, tapi juga di samping kita melihat warna-warninya juga ya. Nah ini kurang variatif ya dalam konteks warna ya. Kalau kita lihat vegetasinya di dalam gambar. Dan itu komposisi warna juga penting di dalam taman itu karena ini kan visual. Jadi tidak hanya mengandalkan warna dari vegetasinya, tapi bagus dari misalnya ada taman bunga sakura misalnya gitu ya. Sakura itu kan kalau dia waktu tumbuh bunga dia akan berwarna warni sesuai bunganya. Nah, ini menimbulkan citra visual yang berbeda. Nah, kemudian juga bisa menggunakan warna di dalam elemen kerasnya, kan ada elemen lunaknya berupa vegetasi, tumbuhan, ada elemen kerasnya berupa bangunan-bangunan. Kalau kita lihat bangunannya itu ya kurang diolah dalam konteks warna. Ini maka nanti kalian juga bisa bermain terhadap warna. Oke, ini penyajian dari denah ya. Nanti kalian tentu dalam rancangan kalian ya di sini juga disajikan dalam denah. Ya. Ada gambar lain detailnya. Coba dilihat detailnya. Gambar apa itu? Oke. Sebagai vegetasi sebagai apa tulisannya?
Nggak kelihatan apa itu bacaannya. Vegetasi sebagai environmental. Platform border bangku taman, platform. Ya, jadi di sini keterkaitannya vegetasi tadi terhadap iklim ya, berarti kan jalur angin itu bisa dihalangi ya, dengan adanya vegetasi. Tapi juga jadi gambar yang berwarna setelahnya halaman berikutnya ada gambar yang berwarna. Oke, sana zoom, besarkan gambar apa? Nah, ini ilustrasi konsep dasar, artinya kan base konsep building home office department. Nah, ini urban, ya. Ini dia public space connecting people, big attraction. You can see that from everywhere. Terus naikkan bawahnya gambar bawahnya. Everything direction, dari semua arah bisa dilihat. Kemudian ada partisi, ada panel presisi. Ini sudah tadi gambar awal tadi mungkin gambar sebelum redesign ya. Ini mulai konsepnya. Terus naikkan perspektif illustration. Nah, ini tadi ada konsep perspektifnya. Terus atasnya, bawahnya. Nah, oke ya, ilustrasi konsep desain. Nah, tadi menggunakan perspektif sebagai urban, konsepnya itu perspektif. Jadi ada titik-titik di situ. Use 3 point of perspective. Various pattern can be combined. Combined can be soft case or hard scape. Ya. Jadi ini bisa dikombinasikan konsep perspektif ini di dalam elemen keras, elemen lunaknya juga ya. Nah, jadi untuk apa namanya morfologinya, bentuknya, ya. Konsep bentuknya ini bisa digunakan konsep urban perspective illustration. Ya. Oke, terus gambar berikutnya. Belakangnya apanya? Ya. Nah, ini konsep ruang. Nah, kalian itu dalam taman itu kan ada harus menata, ya. Di mana di situ ada konsep ruangnya. Area-area ruangnya ini ditata sedemikian. Ya. Dimana sirkulasinya, pembagian ruangnya ada 5 area ya, pernah dibagi 4 gitu ya. Oke. Terus gambar selanjutnya. Halaman belakangnya. Ini air ya. Jadi pemanfaatan ini apa ini? Gambar apa ini? Side plan. Nah, bentuk side plan-nya sudah oke, ini berarti sudah mulai. Kalau tadi itu pembahasan konsep ya, pembahasan konsep. Ini sudah mulai perancangan desain. Di sini side plan-nya sudah mulai dirancang ya. Jadi ini nampaknya ada pengembangannya. Jadi side plan-nya di situ dibagi 5 area, tengah dan 4 kuadran yang mengelilinginya. Sudut kiri, sudut kanan, bawah, atas itu ya. Kalau lihat dari gambar ini ya. Nah, di situ kemudian dibikin tadi
eh, angular geometri ya, itu ada jalur yang meliuk-liuk, virtual jalur simulasi yang meliuk-liuk, juga ada jalur yang kotak-kotak yang sudut tumpul ataupun sudut lancip. Dan itu nampaknya secara geometris memang balansnya tidak terlalu formal, balance tidak formal, jadi lebih walaupun dia geometris kotak-kotak, tapi dia tidak simetris, balannya asimetris. Balan asimetris ini bagus sekali. Ya. Jadi kita kalau balan formal kan itu sangat simetris dan agak membosankan. Walaupun konsep formalnya dengan geometris itu juga berapa. Tapi dipadukan dengan sudut tumpul, jalan yang melingkar itu, sebetulnya itu perpaduan antara sudut tumpul dan sudut lancip. Terus, belakang, terus halaman belakangnya. Halaman belakangnya. Halaman terakhir. Halo? Baik. Ya, saya kira cukup dulu untuk Aulia ya. Untuk Aulia saya kira cukup dulu. Nah, ya, jadi tadi kita bisa belajar dari konsep penelitian pengembangan rancangan taman kota. Ya, kalau yang Aulia sajikan adalah urban landscape design ya. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Oke. Suryani? Silakan Suryani. Halo? Oh, Suryani nggak ada. Oke. Umi, bagaimana Umi? Halo, Umi? Halo, Umi? Halo? Umi? Iya, punyamu gimana? Halo. Ya, silahkan Umi. Halo? Ya, Pak. Ya, silahkan Umi. Ya, sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisa Taman Menteng sebagai taman kota berdasarkan kriteria kualitas Taman Jakarta Pusat. Yang pertama, tingginya aktivitas di DKI Jakarta tentunya akan berpengaruh pada daya dukung lingkungan yang ada, seperti meningkatnya polusi udara dari kegiatan yang ada dan kendaraan bermotor serta limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Pemerintah berupaya untuk memberikan solusi terbaik untuk mengatasi semua permasalahan ini, salah satunya dengan melakukan pengolahan ruang terbuka hijau. Selain mengatasi permasalahan hal ini, akan memperbaiki visualisasi kota Jakarta dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya yaitu mengalih fungsi sebagai stadion sepak bola di daerah Menteng yang kemudian diubah menjadi Taman Kota Menteng yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tanggal 28 April 2007. Taman Kota Menteng mempunyai beberapa elemen yang terkait seperti lapangan olahraga, tempat rekreasi, sarana bermain anak, sarana parkir kendaraan, kantin atau food court, dan rumah kaca. Yang pertama itu tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama menentukan potensi dan permasalahan Taman Menteng sebagai taman kota. Yang kedua, menemukan kriteria kualitas taman, sementara tujuan penelitian ini adalah menganalisa Taman Menteng sebagai taman kota yang berdasarkan kriteria kualitas taman. Metode penelitian yang pertama, pendekatan teori.
yaitu pendekatan studi yang bersumber dari hasil kajian literatur, terutama dari buku-buku yang membahas teori-teori perencanaan dan pengembangan ruang kota. Yang kedua, pendekatan lapangan, yaitu pendekatan studi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk mendukung penyelesaian penyusunan data ini. Pengumpulan data primer dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu observasi lapangan, yang kedua kuesioner, dan ketiga wawancara, dan keempat kompilasi data. Pengumpulan data secara sekunder, yang pertama survei instansi, ini dilakukan untuk mendapatkan data statistik mengenai jumlah penduduk Kecamatan Menteng, jumlah pengunjung, dan daya tampung gedung parkir Taman Menteng. Yang kedua yaitu studi literatur atau telaah pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai fungsi taman kota sebagai ruang terbuka hijau, diantaranya dilakukan pada perpustakaan di berbagai universitas. Pertama yaitu analisa kualitas taman. Taman Menteng memiliki 4 jalur masuk atau akses untuk memasuki Taman Menteng. Kawasan Taman Menteng memiliki akses atau jalur pedestrian atau untuk pejalan kaki yang dapat menghubungi antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Bagi pengunjung yang tidak memasuki Taman Menteng dan juga dapat digunakan bagi penyandang cacat seperti cacat kaki atau pengguna kursi roda serta orang tua manula. Pada bagian luar pedestrian taman khususnya pada tiap jalur masuk pejalan kaki dibuat yang tiang pengaman kurang lebih setinggi 100 cm dengan kerapatan tiap tiang kurang lebih 50 cm. Selanjutnya yaitu keamanan dan keselamatan. Taman Menteng selain terbebas dari benda-benda berbahaya, juga bebas dari ancaman kecelakaan, karena jalur pejalan sudah dikhususkan untuk pejalan kaki dan pengguna kursi roda. Jenis permainan dan fasilitas olahraga yang terdapat di taman ini tidak mengundang bahaya atau mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Selanjutnya, pengunjung Taman Menteng tidak merasa kebisingan dikarenakan pada bagian luar taman dibuat pembatas atau buffer dengan cara menanami jenis tanaman tertentu yang dapat berfungsi sebagai pagar, peredam suara, bising kendaraan, dan juga polusi udara secara langsung. Dari segi kenyamanan merupakan kriteria utama dalam menganalisa kualitas taman, juga merupakan kebutuhan dasar bagi pengguna taman. Penilaian kenyamanan pada Taman Menteng seperti tempat pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari, terlindung dari sengatan matahari, tempat berolahraga, dan sebagainya. Selain sinar matahari tidak terlalu menyengat seperti pada siang hari, juga dikarenakan pohon-pohon perindang di taman ini belum dapat memberikan fungsinya dengan baik karena belum besar. Pada malam hari pencahayaan sinar lampu juga harus terang karena apabila tidak terang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan negatif. Kenyataannya di lapangan pada malam hari pencahayaan sinar lampu kurang terang dikarenakan banyak lampu yang mati. Selanjutnya itu fasilitas yang ada di taman. Pertama, fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga ini dibangun dengan luas 4.272,75 meter persegi. Di dalamnya terdapat 1 lapangan voli, 1 lapangan basket, dan 2 lapangan futsal. Selanjutnya yaitu Plaza Patung dan Bunga Plaza Patung. Atap bunga yang berbentuk bulat mempunyai luas 251,16 meter persegi. Plaza Patung dan bunga terdapat 3 lokasi, yaitu 2 Plaza Patung Selatan dan Utara, serta 1 Plaza Bunga yang berada di tengah kedua Plaza Patung. Selanjutnya, fasilitas gedung parkir. Fasilitas gedung parkir pada bangunan ini dibuat dengan luas 202,52 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Fasilitas selanjutnya yaitu ada rumah kaca. Bangunan rumah kaca ini dibangun dengan luas 226,34 meter persegi. Terdapat 2 bangunan rumah kaca. Bangunan ini digunakan untuk event-event seperti pameran foto, lukisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ruang hijau. Ruang hijau merupakan ruang yang paling luas di antara semua fasilitas yang terdapat di Taman Menteng. Luas ruang hijau di taman ini seluas 11.963 meter persegi.
Pada ruang hijau ini banyak ditanami pepohonan, jenis tanamannya merupakan tanaman peneduh tahunan, tanaman buah, tanaman penghijau, tanaman pemikat burung, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, Pak. Maaf, Pak, itu masih di mute. Ya. Aspek yang banyak adalah aspek keamanan, ya. Kemudian di share screen-nya dimatikan dulu. Oke, jadi di Taman Menteng ini ada aspek keamanan, aspek kenyamanan, bahkan ada peredam kebisingan dengan menggunakan vegetasi tanaman pagar. Nah, ini ya, itu dirancangkan dalam taman tersebut ya. Jadi oke, nanti kita bisa pelajari juga konsep-konsep taman yang lainnya yang belum maju, nanti minggu depan dimajukan. Arni ya, Arni minggu depan saja ya Arni ya. Nanti kemudian kalian juga siapkan perancangan kalian untuk Taman Pancasila ya. Jadi redesign Taman Pancasila. Ya, belajar dari konsep-konsep yang ada, lalu menginspirasi kalian untuk bagaimana merancang Taman Pancasila itu. Oke, nanti file PPT-nya dan PDF-nya diupload di Classroom ya. File PPT-nya dan di Classroom. Saya kira cukup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.